Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan pembaruan terbaru dalam doktrin nuklir Rusia yang diumumkan pekan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengusulkan aturan baru terkait penggunaan senjata nuklir dengan alasan adanya ancaman baru dari Barat. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai pesan yang ditujukan kepada Amerika Serikat AS dan sekutunya mengenai garis merah dalam perang proksi di Ukraina. Dalam wawancara terakhirnya dari markas besar NATO di Brussels, Stoltenberg menyatakan bahwa NATO belum mendeteksi adanya perubahan signifikan dalam postur nuklir Rusia yang memerlukan respon serupa dari pihak NATO. Stoltenberg juga menambahkan bahwa setiap kali Barat meningkatkan dukungannya terhadap Ukraina dengan senjata-senjata baru seperti tank tempur, senjata jarak jauh atau jet F-16, Rusia mencoba untuk mencegahnya. Namun, Stoltenberg berpendapat bahwa NATO dan sekutu-sekutunya tidak terpengaruh oleh pesan-pesan tersebut. Stoltenberg yang telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO sejak 2014 juga mengakui bahwa tidak ada solusi instan yang dapat mengubah dinamika medan perang. Menurutnya, meningkatkan biaya perang bagi Rusia dapat menjadi cara untuk mempengaruhi keputusan Putin. Ketika ditanya apakah dukungan militer terus-menerus terhadap Ukraina dapat meningkatkan resiko konfrontasi langsung dengan Rusia, Stoltenberg menjawab bahwa dalam perang tidak ada opsi yang bebas resiko. Adapun pembaruan doktrin nuklir Rusia yang diusulkan memungkinkan penggunaan senjata nuklir jika terjadi serangan terhadap Belarusia dalam hal serangan konvensional oleh negara yang didukung oleh negara nuklir, termasuk Ukraina, atau ketika menerima informasi yang dapat diandalkan tentang peluncuran rudal ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan usulan perubahan tentang penggunaan senjata nuklir pada buku aturan Moskow, dan langkah ini menjadi peringatan terselubung kepada negara-negara Barat yang terus mendukung Kiev dalam perang di Ukraina. Putin mengatakan sejumlah klarifikasi yang mendefinisikan kondisi untuk penggunaan senjata nuklir sedang dibuat untuk dokumen yang mendefinisikan doktrin nuklir Rusia. Ia menambahkan rancangan amandemen doktrin tersebut memperluas kategori negara dan aliansi militer yang terkait dengan pencegahan nuklir yang dilakukan, serta menyertakan daftar ancaman militer tambahan yang akan dilihat Rusia sebagai pembenaran untuk menyebarkan senjata nuklir. Dalam peringatan tegas kepada negara-negara Barat saat mereka terus mendukung Ukraina, Putin mengumumkan bahwa setiap serangan terhadap Rusia oleh negara non-nuklir yang didukung oleh negara bersenjata nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama. Perubahan pada doktrin nuklir Rusia ini menjadi peringatan bagi Barat agar mempertimbangkan apakah akan memberi Ukraina lampu hijau untuk menggunakan persenjataan jarak jauh yang telah mereka sumbangkan ke Kiev. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Оставляем за собой право
применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 5 Juni 2024 menghadapi pertanyaan soal pertempuran yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun di Ukraina. Putin memperingatkan pihaknya siap menggunakan senjata nuklir jika kedaulatan dan integritas Rusia terancam. Putin juga menegaskan jika ada tindakan seseorang atau pihak lain yang berpotensi mengancam kedaulatan dan integritas wilayah Rusia, maka Rusia menganggap mungkin untuk menggunakan segala cara. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Di sisi lain, Putin mengeklaim Barat memiliki peluang untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina, namun tidak mengambil tindakan. Seperti isi surat yang pernah ditulisnya kepada Biden, yakni pertempuran bisa berakhir dalam 2 atau 3 bulan jika Amerika Serikat berhenti memasok senjata ke Ukraina. Нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Вам, как представителю Соединенных Штатов, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил. Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. Adapun perang di Ukraina meletus sejak 24 Februari 2022 lalu ketika Putin mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Rusia mengeklaim bertujuan untuk mengamankan wilayah Donbas yang dikuasai oleh kelompok pemberontak. Namun serangan Rusia yang masih berlangsung hingga kini juga membidik kota-kota lain seperti Kharkiv, Mariupol, dan Kiev. Kremlin akhirnya buka suara soal wacana Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan doktrin baru soal penggunaan senjata nuklir yang lebih luas cakupannya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia saat ini tidak memiliki rencana untuk memperluas persenjataan nuklirnya. Meski begitu, ia meminta pernyataan Putin soal kemungkinan amandemen doktrin nuklir negaranya bisa ditafsirkan sebagai sinyal kepada Barat. Ia juga meyakinkan bahwa setiap keputusan untuk menerbitkan doktrin nuklir yang diperbarui akan dikomunikasikan pada waktu yang tepat. Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan bakal mengesahkan doktrin baru soal penggunaan senjata nuklir Rusia yang lebih luas cakupannya. Doktrin itu juga dapat diartikan bisa menurunkan ambang syarat penggunaan senjata nuklir sebagai pemusnah massal. Doktrin baru nuklir itu menyatakan Rusia bisa menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara-negara yang tidak memiliki nuklir jika berani menyerang negara itu. Pembaruan doktrin Rusia ini dilakukan sebagai respons tindakan Ukraina yang sedang mencari izin dari negara-negara Barat agar bisa menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. Meski demikian, Rusia belum menjelaskan secara rinci mengenai perubahan terhadap doktrin nuklir yang baru.